wah ini menarik ini bahas teman kita Coach Kurniawan Iya. nih. Karena pusing juga Challenge. Challenge banget ini. 42 pemain, Iya. ini baru seleksi. Mhm. Waktu tinggal lawan bulan April. Iya. Untuk Efektif menentukan 1 bulan lah ya. untuk menentukan starting line up dan kedalaman tentunya. Karena kalau 2 turnamen yang penting adalah kedalaman Iya, tim. iya, iya. Bagaimana ini coach? Saya tanya kepada coach deh. Ya, Teman dekatnya juga. Ini memang menjadi momentum yang sangat bagus untuk seorang Coach Kurniawan Iya. dan challenge juga untuk Coach Kurniawan ya. Karena apa? Piramida kita kan belum begitu kuat. Artinya database pemain, kemudian juga pemain-pemain yang dipersiapkan untuk event AFF segala macam kan Iya. masih harus diawali dengan proses seleksi lagi, walaupun Iya. waktunya kan lama. Sedangkan setelah pengerucutan dari seleksi itu kan nanti akan bagaimana mereka akan ditempa, mereka akan TC, kemudian membangun filosofi, menyamakan persepsi untuk bisa berjalannya game plan. Waktunya hanya sebulan. Kemudian lawan-lawan yang akan dihadapi adalah lawan-lawan yang sudah memiliki sejarah yang kuat. Jepang juara 4 kali, ya kan? Cina, apalagi 2 kali. Qatar ya. Qatar. Enggak, saya berpikir sederhana aja nih, Coach Supri. Negara lain sudah mempersiapkannya mungkin ditarik ke belakang, ya kan? Entah dari kompetisi, apakah dari talent scout. Kita kenapa baru bulan ini gitu? Transisi dari Coach Nova ke Coach Kurniawan sebenarnya kemarin sudah sempat ada tim yang dipakai untuk uji coba melawan Cina. Oh iya. Ya, dan Mirza masih ada di situ. Iya. Mungkin ya kan, mungkin pemain-pemain yang sudah dipilih dan ditempa di sebuah kompetisi di EPA mungkin masih belum sesuai dengan harapan Coach Kurniawan. Makanya melakukan proses seleksi. Padahal sudah 4-5 bulan mereka ditempa ya. Kurang lebih. Karena saya bertanya dengan Coach Nova waktu itu, memang mereka dari situ, dari EPA itu. Artinya kan masih ingin mencari pemain-pemain yang sesuai dengan kebutuhan game plan dari Coach Kurniawan. Gitu. Database lagi ya. Makanya tadi saya bilang bahwa piramid kita belum begitu kuat. Oke, Persik Kediri menyumbang 4, Persib 4, Bali United 4 juga, Persebaya 3, Persija 3, Madura United 3, Sleman 2. Lalu ada PPLP ya, di Papua 1. Gimana? Ini menggambarkan. Tapi memang agak sulit. Kenapa? Saya pikir. Ketika Cina datang main sama kita, itu sudah kerangka tim mereka nggak pakai seleksi lagi. Yang bermain lawan kita kemarin, itulah Cina yang akan kita hadapi nantinya. Tidak akan berubah. Berarti tidak lagi perombakan tim. Ada perombakan tim itu sudah jadi. Tim itu yang nantinya tampil melawan kita. Iya. Sementara kita masih sibuk dengan seleksi. Nah Cina, dari mereka sudah punya tim benar. Makanya mereka try out kan lawan kita dengan tim seperti itu. Dia pilih Indonesia loh. Indonesia. Iya. Karena yang udah pernah ikut Piala Dunia. Dan saya berpikir ketika kita mampu lolos di Piala Dunia, saya berpikir bahwa proses seleksi untuk memiliki database pemain sudah dilakukan. Sudah jadi. Sudah jadi. Jadi ketika Piala Dunia U17 berlangsung, ini tetap ditempa, gitu loh, ya kan? Artinya apa? Kesiapan kita untuk menyongsong di gelaran-gelaran event-event lain kan sudah siap. Siap, gitu. dari itu. Kalau ini mereka bahwa memang belum. Dan satu lagi yang dikhawatirkan oleh kita adalah tidak hanya proses seleksi dalam waktu sebulan, tapi pengalaman mereka di laga-laga internasional. Iya, artinya harus ada uji coba dong. Iya, mungkin ya uji coba itu termasuk di Piala AFF itu. Dikondisikan seperti itu sebagai dijadikan untuk mereka bisa bertanding menuju ke Piala Asia. Pendek ya. Agenda terdekatnya adalah AFF. Makanya kita bicara AFF, kita bicara U17-nya Thailand. Standarnya. Vietnam. Iya. Yang secara ini juga tidak kuat juga, Bu. Iya, kuat. Iya, berbicara Thailand dan Vietnam kan selalu menjadi sandungan ya untuk kita ya. Karena mereka juga memiliki regenerasi, memiliki bakat-bakat yang sangat baik, kemudian ditempa dalam sebuah kompetisi juga. Artinya kesiapan untuk event-event yang akan mereka lakukan tuh mereka juga sudah memiliki, mungkin tidak hanya 6 bulan. Tapi Bung Ropan, kalau kita tarik ke belakang, kita lihat bahwa prestasi dari pemain muda kita ini bagus. Kita juara AFF kan? U16 juara AFF kan? Pernah juara kita. Ya kan? SEA Games juga kita ya juara. Kita lihat lolos Piala Asia, lolos juga Piala Dunia. Artinya kan sebenarnya pembinaan dan semuanya bagus dong, Bung.
Tapi kan berbeda situasinya dengan itu. Materi-materi pemainnya kan jauh berbeda. Itu ada gap yang agak jauh di antara Fadli Alberto dan kawan-kawan. Untuk Fadli masuk, Alberto dan kawan, Untuk masuk ada Evandra Florasta, kan bagus. Masih muda, sudah dibawa Coach Is ke Piala Asia di Cina. Oke, itu di U20 kalau nggak salah. Ya. Ini kan bagus kalau bisa dilihat. Nah, ketika mereka itu nggak ada, tinggal Mirza yang jauh berbeda. Gapnya itu agak jauh. Nah, itu yang menjadi masalah saya pikir. Karena kita menghadapi kan Piala Dunia itu sekarang untuk U17 setiap tahun. Iya, di Qatar setiap tahun. Di Qatar setiap tahun. Iya. Qatar dapat 5 kali jatah untuk ke sana. Nah, kita kan mesti siap benar-benar, itu yang Supri bilang tadi. Sebelum ke sana itu sudah ada. Kerangka tim ini sudah disiapin. Nah, ini kan agak terputus kelihatan ini, makanya Coach Kurniawan sibuk untuk seleksi mencari pemain yang bagus. Karena merasa tidak puas kemarin hasil pertandingan uji coba dengan Cina. Sehingga dia perlu untuk dapat pemain bagus. Juga 42 pemain ini best of the best dari seluruh database U17 yang kita punya. Mungkin dari EPA, dari mana. Statistik itu mungkin diambil dari, kan mereka semua tertempa di kompetisi EPA. Kompetisi EPA, iya kan? Mungkin sentuhannya, menit bermain, kemudian assist segala macam mungkin dari statistik EPA. Gitu. Ya. Karena posisi Kurniawannya adalah striker dulunya. Jadi saya coba mencatat nama striker yang dipanggil nih. Ada Syan Rahman dari Persik, Fardan Ari, Madura United. Lalu ada Mirza Persik. Kediri. Ada Hadzabo dari Borneo. Sama satu lagi Yohanes Yapa Gaimu dari Safin Pati. Kita belum tahu nih. Belum tahu. Tapi kalau kemarin melihat kalau melihat kemarin lawan Cina kan ada namanya Nicholas Indra kalau nggak salah dari Norway, Norway. Mungkin sekarang dia balik. Tapi mungkin salah satu dia akan masuk. Selain untuk nanti depan. Sama Matthew Baker kan. Itu pun tidak akan mendukung banyak. Kalau melihat lawan Cina kemarin bagaimana kan Cina bermain. Cina udah lama mempersiapkan timnya ini. Kalau melihat cara mereka main kemarin kan bagus sekali. Udah tertata dengan baik. Cara build up serangan mereka, transisi permainan mereka. Itu. Usia 13 sampai 15 itu masuk di level atau fase akademi. Begitu masuk usia 17 itulah masuk sebagai pemain pro. Betul tidak? Yes. Makanya banyak sekali ya pemain-pemain kita itu yang sudah melewati fase dari SSB 13-15 mereka lalui, tapi ketika mau masuk di era profesional mereka hilang. Iya kan? Artinya kan ada kesalahan yang terjadi baik itu dari diri pemain atau mungkin ekspektasi orang tua yang terlalu berlebihan. Controlling dari orang tua kan penting. Anda coach, Anda mungkin lebih tahu ya daripada kita. Gaya hidup kan juga mempengaruhi. Kemudian juga teman di luar lapangan itu juga memiliki pengaruh yang besar. Kalau tidak mendorong untuk tetap dia punya komitmen di sepak bola. Ini yang harus diantisipasi. Target kita lolos loh. Harus 8 besar kamu ke Piala Dunia kan? Ya. Seperti pada yang lalu di kualifikasi kan kita walaupun kalah lawan Korea Utara, tapi kita udah lolos kan? Ya. Tapi sekarang untuk lolos cari 2 di situ kan berat. Jepang dan Cina. Belum Qatar ini. Pada waktu kita mengalahkan Australia dan Korsel. Iya. Itu materinya Nova kan? Materinya Nova. Iya. Yang sekarang tinggal Mirza yang bertahan. Iya kan? Bagus. Selebihnya mungkin usianya sudah lewat. Sudah profesional tadi, Bang. Karena tinggal Matthew, tinggal Mirza yang bertahan. Nah itu agak sulit. Sudah kebayangkan kan? Sudah nggak bisa. Banyak sudah nggak bisa main. Jadi ya itu saya bilang tadi, kerja keras lah urus ini untuk bisa melihat komposisi pemain yang ada. Dan satu lagi tadi Bang Boy kan sempat berbicara peak performa ya. Ini kan eventnya kan event turnamen. Artinya nanti pelatih fisik pun juga harus gembleng mereka melakukan latihan fisik untuk turnamen, bukan untuk kompetisi. Karena recovery itu kan penting. Beda tuh ya? Beda. Intensitasnya, treatmentnya beda ya? Beda. Karena dengan recovery hanya 2-3 hari itu kan sangat penting. Oke, mulai sekarang kita WA Coach Kurniawan memberikan semangat. Saya lakukan itu. Coach Simon Tahamata juga begitu kan. Om Simon Tahamata kan memberikan semangat terus gimana? Kepada pemain ini. Jangan takut, harus main. Kita berikan semangat buat Coach Kurniawan ya. Mudah-mudahan. Kan teman Anda juga kan. Berkah teman semuanya. kita juga semua. Supaya dia benar-benar firm gitu ya. Berpikir keras untuk menciptakan
tim yang bagus. Terima kasih. Sama-sama Bung, saya selalu. Bung Ropan, terima kasih malam hari ini. Bye. Tetap ya kita setia dengan fix, kita bisa bahas sepak bola nasional kita ya. Harus. Ya. Tim nasional kita, liga kita ya. Betul. Oke, kita sepakat nih. Ya. Terima kasih untuk perhatian Anda semua. Kita akan jumpa lagi di Sportcast ke depan.